Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Supervisi Pendidikan, yaitu tentang pembelajaran sebagai sebuah sistem. Pembelajaran itu sendiri memiliki arti adalah sebuah interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Sedangkan sistem adalah kumpulan komponen dengan komponen yang lain yang saling berkaitan. Nah, pada bagian pembelajaran sebagai sebuah sistem, yang pertama ada yang namanya instrumental input. Apa yang dimaksud dengan instrumental input? Instrumental input itu adalah alat yang digunakan pada saat pembelajaran. Yang pertama ada kebijakan pendidikan, ada kurikulum, ada pendidik, ada sarana dan prasarana, kemudian yang terakhir itu ada dana. Jadi ketika sebuah sekolah siap untuk mengadakan sebuah pembelajaran, maka sekolah harus menyiapkan kurikulum sesuai kurikulum yang berlaku. Contohnya sekarang kurikulum Merdeka. Kemudian selain kurikulum, sekolah juga harus menyediakan seorang pendidik atau guru yang bisa kita bilang yaitu guru yang memang siap mengajar, ahli di bidangnya, dan guru yang berkualitas atau guru yang profesional. Nah, selain pendidik, sekolah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Contohnya misalkan sebuah sekolah mengambil kurikulum Merdeka, maka sekolah harus siap untuk menyiapkan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan seorang pendidik guna menyampaikan materi atau pembelajarannya kepada peserta didik. Kemudian termasuk juga dana. Selain ada instrumental input, di sini ada juga yang namanya raw input. Nah, raw input, apa yang dimaksud dengan raw input? Yaitu peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu baik fisiologis maupun psikologis. Nah, di sini tertuliskan ada 4, ada bakat, ada minat, ada kebiasaan, dan ada kondisi fisik. Jadi seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi kemudian selesai, tetapi guru juga harus memahami bakat apa saja yang memang yang ada pada peserta didiknya. Kemudian minat apa saja yang diminati oleh peserta didiknya, kemudian kebiasaannya apa saja, dan kondisi fisiknya bagaimana. Jika seorang guru sudah memahami dan sudah hafal bakat, minat, kebiasaan, dan seperti apa kondisi fisik peserta didiknya, maka pembelajaran akan berjalan efektif dan berkemungkinan besar tujuan capaian pembelajaran itu akan tersampaikan dengan baik kepada peserta didiknya. Kemudian ada proses. Nah, ketika interaksi itu dilakukan, proses yang pertama yaitu pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran yaitu proses penyampaian materi dari seorang pendidik kepada peserta didiknya. Kemudian ketika sudah melakukan pembelajaran, maka yang perlu dilakukan yaitu pelatihan. Nah, pelatihan itu guna mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan kepada peserta didiknya atau belum. Kemudian setelah dilakukan pelatihan, maka yang dilakukan adalah pembimbingan. Nah, ketika kita sudah melakukan pelatihan, pasti ada poin-poin yang sudah kita sebagai seorang pendidik, kita pasti sudah mendapat poin apa saja yang sudah tersampaikan dan belum tersampaikan. Maka kita harus setelah itu kita perlu melakukan yang namanya bimbingan. Setelah melakukan bimbingan, yang perlu kita seorang pendidik lakukan yaitu mengevaluasi materi apa saja yang belum tersampaikan, maka harus dievaluasi. Selain instrumental input, raw input, proses, ada juga environmental input. Nah, di sini environmental input itu adalah lingkungan alam dan sosial yang ada di sekitar siswa. Di sini dituliskan bahwa ada 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh pada berjalannya proses pembelajaran. Contohnya yang pertama lingkungan sekolah.
Misalnya sebuah sekolah terletak dekat dengan pasar atau stasiun, tentunya itu sangat mengganggu berjalannya proses pembelajaran dari seorang guru kepada siswanya. Kemudian selain lingkungan sekolah, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh, karena ketika seorang siswa tidak ada dukungan dari keluarganya atau bahkan tidak ada motivasi atau tidak ada apresiasi dari keluarganya, itu dapat mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selain lingkungan keluarga, ada juga lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya lingkungan sekolahnya sudah oke, lingkungan keluarganya mendukung. Nah, mereka seorang siswa ada di lingkungan masyarakat yang contohnya salah. Dia bergaul dengan lingkungan yang mayoritas anaknya tidak mau sekolah atau malas belajar, maka si anak berkemungkinan besar jika terus bergabung dengan lingkungan yang seperti itu, berpeluang besar anak akan ikut pada lingkungan itu. Maka dari itu seorang orang tua, guru harus bekerja sama untuk melindungi anak dari lingkungan-lingkungan yang memang kurang baik. Kemudian ada output dan outcome. Output itu adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek. Kalau outcome itu dampak dari output. Maksudnya di sini output itu contohnya lulusan. Ketika siswa sudah belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, maka siswa akan mendapat nilai yang nantinya akan memenuhi persyaratan kelulusan. Setelah siswa sudah mencapai kelulusan atau output, maka siswa akan berdampak atau berlanjut kepada jenjang berikutnya. Contohnya SD akan berlanjut kepada jenjang SMP, kemudian terus seperti itu. SMP akan berlanjut kepada SMA dan SMA lanjut kepada jenjang perkuliahan. Dari perkuliahan maka akan dampaknya misalnya bekerja gitu, seperti itu.